Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung tentang pembicaraan kita mengenai sholat jamaah. Ya, sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Kita pada video sebelumnya telah membicarakan mengenai fadilah sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Yang kita sudahkan dalil-dalilnya, yaitu hadis-hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya fadilah sholat berjamaah itu 25 kali darajah atau 25 kali ganda sholat sendirian. Tetapi di dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fadilah sholat berjamaah ini 27 kali darajah atau ganda dari sholat sendirian. Kenapa ada perbedaan Rasulullah menyebutnya? Ya? Apa penjelasan ulama mengenai perkara ini? Jadi kalau kita lihat keterangan ulama yang kita akan bahas ini ada 3 ulama. Ya. Yang pertama Imam An-Nawawi. Ya. Yang kedua nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang mengarang kitab Fathul Bari. Yang ketiga Ibnu Battal, ya, Ibnu Battal. Jadi yang pertama kata Imam An-Nawawi, ya, kata Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini adalah ahli hadis dan ahli fikih. Ya. Beliau mengarang Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan kitab fikih yang besar yang disebut Al-Majmu', ya, yang menjadi rujukan para ulama. Ya. Kata Imam An-Nawawi untuk menghimpun kedua perkara tersebut, ya. Jadi dihimpun, bukan dipisah-pisah, ya. Jadi dihimpun. Yang Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan Rasulullah mengatakan 25 kali. Ibnu Umar mengatakan fadilah sholat berjamaah itu Rasulullah mengatakan 27 kali. Jadi dihimpun, disatukan, ya. Dihimpun. Untuk menghimpun perkara tersebut kata Imam An-Nawawi ada 3 cara. Cara yang pertama, sesungguhnya tidak ada penafian di antara kedua perkara tersebut, ya. Jadi memang Rasulullah bersabda, yang satu 25 kali, yang satu 27 kali, ya. Yang memang dua sahih dua-dua, ya. Tidak boleh dibenturkan, tidak boleh dilaga gitu, tak boleh. Ya, memang betul 25 kali betul, 27 kali betul. Jadi pemahaman bahwa keduanya sama ini juga tidak betul, ya. Jadi batil kalau mengatakan sama 25 pada 7, enggak betul. Orang memang enggak sama, ya angkanya aja enggak sama. Kalau ada yang mengatakan sama 25 dan 27 ini batil, ya. Pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak benar, ya. Jadi kata ulama Usuluddin, ya, Usuluddin ini mengatakan, Usuluddin artinya asal. Ulama Usuluddin, ulama-ulama yang memahami tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, usul. Nanti ada furu' ini masalah fikih, ya. Usul ini termasuk nanti usul fikih, ya. Usulnya ada macam-macam, usul fikih, usul hadis, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sama, ini pemahaman yang tidak benar, ya. Jadi memang dua-dua betul, 25 kali, 25 ganda, 25 darajah dan 27 darajah. Cara yang kedua, bahwasanya perkara gandaan yang sedikit, ya, 25 kali ganda ini kata Imam An-Nawawi, ini lebih awal dikhabarkan, ya.
lebih awal disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW tambahan keutamaan sholat berjamaah. Ya, kemudian Rasulullah mengabarkannya 27 kali darajah. Ya. Bagaimana mengatakan ada yang awal itu 25 kali? Karena dilihat dari usia sahabat yang meriwayatkannya. Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah sahabat utama yang lebih tua dibanding Ibnu Umar, gitu ya. Jadi dengan demikian dikatakan 25 kali ganda ini dikabarkan lebih awal daripada 27 kali. Jadi yang pertama 25 kali, kemudian Rasulullah diberitahu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjarannya itu, balasannya itu ada tambahannya itu sampai 27 kali darajah. Itu cara yang kedua, ya. Cara yang ketiga, sesungguhnya balasan atau ganjaran sholat berjamaah ini akan berbeda, ya, dengan perbedaan keadaan orang yang sholat, ya. Jadi orang yang sholat, bagaimana orang yang sholat, ya, keadaan orang yang sholat dan sholatnya, ya. Ada yang mendapat gandaan 25 kali dan ada yang mendapat 27 kali dengan melihat kesempurnaan sholat. Jadi sempurna nggak sholat itu, ya? Nanti dijelaskan oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal menjelaskan, ya, sampai disebutnya 25 kali. Terus ditambah dengan 2 kali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi Ibnu Battal mengatakan 25 darajah itu disebut satu-satu keutamaannya, ya. Ditambah sama Ibnu Hajar yang ke-26 dan ke-27. Jadi kesempurnaan sholatnya dilihat, ya. Sempurna nggak sholatnya, mulai dari takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram lagi kalau sholatnya, karena nanti ada syarat sahnya sholat. Nah, dilihat lagi dari syarat sahnya sholat, sah nggak sholatnya, mulai dilihat dari syaratnya, kan. Apa itu syarat sholat, ya, insya Allah kita bicarakan waktu lain, ya. Jadi kesempurnaan sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian tata cara sholat, betul nggak tata cara sholatnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita bisa lihat di dalam hadis, ada seorang sahabat yang sholat, ya. Sholat dia, habis dia sholat menghadap Rasulullah mengucapkan salam. Rasulullah membalas salamnya, disuruh ulang sama Rasulullah, ulang sholat kamu, ya. Ulang sholat kamu belum sholat, ya, karena nggak sempurna, nggak betul tata caranya, ya. Kalau tata caranya nggak betul, bisa-bisa nggak sah sholatnya, ya. Ada tata cara sholat, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kekhusyukan sholat, khusyuk nggak sholatnya, ya. Karena khusyuk sholat ini nanti akan menentukan ganjaran atau balasan sholat. Kemudian bilangan jamaah orang yang sholat, ramai nggak orang yang sholat berjamaah. Kemudian keutamaan dan kemuliaan orang yang sholat, ya, orang yang sholat, orang-orang yang mulia nggak, orang-orang yang berilmu nggak, ya, orang-orang ahli ibadah nggak, orang-orang ahli ilmu nggak, ya. Ahli ilmu ini maksudnya ahli ilmu Islam, ya. Banyak para hafiz misalnya yang sholat di situ, banyak ulama-ulama, ya, yang sholat di masjid tersebut. Nah, kita masuk ke sana, ya, jangan cari sholat yang jarang ulama di dalamnya sholat, ya. Kalau ada ulama itu kita ikut di situ, ya, itu lebih utama, ya. Dan lainnya, ini penjelasan Imam An-Nawawi, ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, ya, yang keempat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi kan Imam An-Nawawi mengatakan 3, kan. Yang keempat, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, perbedaan antara dekat dan jauhnya masjid. Jadi masjid ini dekat enggak dengan rumahnya atau jauh dari rumahnya. Karena makin jauh makin banyak fadilahnya, kan. Karena nanti ada penjelasan, kita lanjutkan dengan penjelasan fadilah sholat jamaah ini
makin jauh tuh makin banyak langkah ya. Dengan banyak langkah ini satu langkah naik ya, ke kanan langkah itu mengangkat derajat ya. Satu langkah kaki kiri menghapus dosa ya. Nah, begitulah ya. Jadi makin jauh atau dekat masjid tersebut ya. Yang kelima kata Ibnu Hajar, keadaan orang yang sholat, apakah dia itu mengetahui tentang sholatnya atau dia khusyuk dalam sholatnya ya. Jadi orang berilmu enggak, orang yang khusyuk enggak ada sholatnya. Jangan-jangan orang sholat berjamaah Allahu Akbar pikirnya tak kemana-mana gitu. Orang-orang berilmu enggak ini yang sholat ya. Nah ini juga menentukan balasan sholat. Yang keenam ya, ini sholatnya di masjid atau bukan masjid ya. Jadi sholat berjamaahnya di masjid atau bukan masjid ya. Nah ini juga menentukan ganjaran sholat berjamaah ya. Ketujuh orang-orang yang sholat itu datang awal enggak sebelum adzan misalkan. Karena orang yang datang awal menunggu sholat berjamaah itu ada balasan atau ganjaran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menunggu sholat berjamaah selanjutnya misalkan. Ini dia diampuni dosanya ya. Ada ganjarannya. Jadi dilihat orang-orang yang sholat ini orang yang datang awal enggak, atau orang-orang atau orang-orang masbuk yang datang. Kalau orang yang masbuk ya berkurang ganjarannya dibanding orang yang datang awal. Kemudian yang ke-8 orang yang mendapat ini yang tadi orang yang menunggu sholat ya. Jadi orang-orangnya ini yang sholat ini menunggu sholat fardu berjamaah ya. Itu yang ke-7 tadi. Nah, jadi ada nggak orang yang menunggu sholat tersebut, atau orang yang sholat ini bukan orang yang menunggu sholat berjamaah. Yang ke-8 yaitu orang yang sholat ini, orang yang mendapatkan sholat berjamaah itu sempurna, maksudnya penuh rakaatnya mulai takbiratul ihram sampai salam, atau hanya sebagian masbuk dia, misalkan hanya dapat rakaat kedua, mulai rakaat kedua ya, atau mendapat rakaat pertama tapi sudah ruku ya, bukan takbiratul ihram. Ini juga membedakan ganjarannya ya. Kemudian yang ke-9 banyak atau sedikitnya jamaah, ini juga menentukan balasan ya, ganjaran sholat. Yang ke-10 ini kalau dia 27 kali. Nah ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan 27 kali untuk sholat yang jahriyah, sholat yang bacaan Al-Fatihah dan Al-Quran terdengar. Yang 2 rakaat pertama itu kan, yaitu sholat subuh dan sholat isya ya. Dan sholat maghrib ya, terutama sholat subuh dan isya kata Ibnu Hajar ya. Ada yang mengatakan sholat fajar, sholat asar, sholat fajar dan sholat asar ya. Jadi beda dengan sholat yang selainnya ya, ganjarannya. Yang ke-11 yang ke-10 11 ini hampir sama ya. Yang ke-10 tadi Ibnu Hajar mengatakan 27 kali ganjarannya itu dikatakan itu untuk sholat subuh dan sholat isya. Ada yang mengatakan sholat subuh dan sholat asar. Sedangkan yang 25 kali selain sholat subuh, isya dan asar.
Yang ke-21 yang ke-11 yang 27 darajah itu khusus untuk sholat yang jahriyah, sholat yang bacaan Al-Quran terdengar. Kalau yang 25 kali 25 darajah itu untuk sholat yang sirriyah, bacaan Al-Quran dan Al-Fatihah dan Al-Quran tidak terdengar. Ini kata Ibnu Hajar, inilah pendapatku ya, yang menambahkan tadi pendapat Imam Nawawi ya. Selanjutnya Ibnu Battal ya di dalam kitab Fathul Bari mengatakan tentang fadilah yang 25 kali ini ya. Jadi waqad fasolaha Ibnu Battal, sungguh Ibnu Battal telah memperinci, menjelaskan ya, fadilah yang 25 kali ya, 25 darajah. Watabi'u jama'atun minasyarihin, dan mengikutinya orang-orang lain yang menjelaskannya ya. Apa kata Ibnu Battal? Yang pertama ya, ijabatu muadzin ya, biniyati sholati fil jamaah. Jadi dia mendengar adzan, orang yang mau sholat jamaah ini, orang-orang yang mau sholat jamaah ini, yang pertama dia mendengar adzan dan dia menjawab adzan itu ya, menjawab adzan itu dengan niat sholat berjamaah ya. Wa tabkir ilaiha fi awal waktu ya. Itu yang pertama tadi menjawab muadzin ya. Dia menjawab muadzin, panggilan muadzin kan sholat, memanggil untuk sholat. Adzan ini hanya dua, satu untuk menandakan masuknya waktu, yang kedua untuk memanggil orang sholat berjamaah. Kan disebut hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, ayo mari sholat, mari menuju kemenangan. Sholat berjamaah ada fadilah 25 kali, 27 kali ya. Hayal falah, kalau ada yang paham, ada kemenangannya 25 kali, 27 kali dibanding sholat sendiri ya. Jadi dia menjawab panggilan muadzin tersebut untuk sholat berjamaah. Yang kedua, wa tabkiri ilaiha fi awal waktu. Jadi dia datang lebih awal untuk sholat di awal waktu ya. Jadi habis adzan sholat sunat, kemudian sholat berjamaah. Ini awal waktu. Nanti waktu-waktu sholat ini dibagi lagi. Ada waktu fadilah, ada waktu sampai waktu udur ya ada. Ada 3 dibagi nanti ya, tergantung sholatnya ya. Karena tidak semua sholat ada ketiga waktu tersebut ya. Insyaallah pada kesempatan lain ya. Kemudian wal musyi ilal masjid bisakinah. Yang ketiga, berjalan kaki ke masjid dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya, karena ada dalilnya nanti di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pergi ke masjid dengan jalan tenang gitu, tidak tergesa lari gitu, gerbuk sampai di masjid udah lah basah ngos-ngosan gitu ya. Jangan, sholat berjamaah ini tenang, jalan ke masjid dengan tenang ya. Jangan tergesa-gesa terburu-buru. Ala jalatu minasyaiton. Terburu-buru katanya dari syaiton. Yang keempat, waduhul masjid da'iyan. Jadi yang keempat, masuk masjid itu berdoa. Karena masuk masjid ada doa kan. Pertama mau masuk masjid sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Kemudian masuk kita, Allah maftahlah abwaba rahmatik ya. Allah yang maha bukakan bagi kami pintu rahmatmu ya. Allah maftahlana abwaba rahmatik ya. Allah maftahli abwaba rahmatik. Boleh lana, boleh li ya, mana aja. Masuk masjid berdoa. Keempat, sholatut tahiyah indah dukhuli kula dalik binyati sholati fil jamaah. Kemudian masuk masjid setelah berdoa tadi, sholat tahiyatul masjid
Ini yang kelima ya, sholat tahiyatul masjid ketika telah memasuki masjid ya. Kulu dalik binati sholati berjamaah ya, dengan catatan masuk masjid nanti untuk sholat berniat untuk sholat berjamaah. Yang 5. Yang ke-6, intidoril jamaah, menunggu sholat berjamaah. Jadi setelah dia sholat tahiyatul masjid, dia menunggu sholat berjamaah, tunggu imam datang ya. Karena pada dasarnya tunggu imam datang kan baru kita sholat berjamaah ya. Kalau masjid itu tidak ada imam ya, nah bolehlah kita menentukan di antara jamaah siapa yang akan menjadi imam. Tapi kalau masjid itu sudah ada ketentuan imamnya, tunggu imam, artinya ada masa untuk menunggu. Jadi tunggu, dengan menunggu imam itu sholat berjamaah ada ganjarannya ya. Yang ke-7, sholatul malaikat alaihi wastaghfiruhum lahu. Jadi sholat malaikat atasnya, malaikat mendoakannya ya. Jadi orang-orang yang bersolat berjamaah ini malaikat mendoakannya. Kemudian beristighfar untuk orang-orang yang bersolat berjamaah. Jadi ini keutamaan lain dari sholat berjamaah, malaikat mendoakan dan mohon ampun bagi mereka ya. Yang ke-8, syahadatumlah, malaikat ini menyaksikan sholat orang-orang yang berjamaah ya, terutama sholat subuh. Sholat subuh ini 2 golongan malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian itu yang ke-8. Yang ke-9, ijabatul iqamah, menjawab iqamah kan. Nah, dan imam datang, iqamatlah, Allah Akbar, Allah Akbar, sadwala. Nah, setelah sampai la ilaha illallah, jawab itu iqamah, doa ya. Jadi setiap kata Allah Akbar, Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar sampai la ilaha illallah ya. Kemudian berdoalah di situ habis iqamat ya. Kemudian yang ke-10, assalamatu minasyaiton hina yatur indal iqamah. Kemudian dia yang ke-10 itu selamat dia dari syaiton ya. Ketika iqamat syaiton ini lari kan. Jadi syaiton ini ketika mendengar azan dan iqamat syaiton itu lari. Yang ke-11, al-wuku muntaziron ikhramil imam abidukul imaafi ayhaitin wajadahu alaiha. Yang ke-11 ya, berdiri menunggu takbiratul ihramnya imam ya, atau masuknya imam dalam sholat. Kemudian setelah itu dia juga takbiratul ihram. Yang ke-12, idraku takbiratul ihrami kadzalik ya. Jadi dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam ya. Yang tadi menunggu kemudian mendapatkan takbiratul ihram imam ya. Yang ke-13, meluruskan saf. Nah, meluruskan saf ini kesempurnaan sholat jamaah ya. Sawu sufufakum, kata Rasulullah kan ketika mau sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah ya. Sepatutnya imam sebelum sholat mengatakan itu kan. Ini sunnah ittiba kepada Rasulullah. Sawu sufufakum, samakan, luruskan saf kamu ya. Karena kesempurnaan sholat itu ya, itu termasuk meluruskan dan bersamakan saf. Jangan ada celah di dalam saf itu ya. Imam yang mengatur, bukan jamaah, imam yang mengatur ya. Karena juga imam. Atur saf tuh, jamaah tuh. Jangan mau langsung ngeleos sholat aja tanpa melihat kesiapan safnya jamaah. Atur safnya jamaah. Yang ke-13, yang ke-14, menjawab imam ketika mengatakan sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita jawab rabbana walakal hamd. Yang ke-15, al-amnu minas sahwi ghaliban wa tanbihil imam idza saha bitasbih awil fathi alaih. Ya, jadi yang ke-15, selamat dia dari lupa. Karena secara umum ya,
Kemudian memberi peringatan kepada imam kalau imam lupa dengan mengucapkan tasbih. Jadi kalau imam lupa, ucapkan subhanallah, subhanallah gitu ya. Kalau imam tetap diam aja subhanallah sampai imam tuh ingat gitu. Yang ke-16 husul khusyuk wasalamah amma yalhi ghaliban. Yang ke-16 tuh tercapai khusyuk ya, dan selamat dari perkara yang melalaikan. Yang ke-17 tahsinul hayat ghaliban, membaguskan tata cara sholat. Yang ke-18 ikhtifaful malaikat bih ya. Jadi malaikat itu ikhtifaf ya. Yang ke-19 atarab ala tadwiri qiraah wa ta'lamu akan wal abad. Yang ke-19 dia membaca itu dengan tajwid, membaca Al-Fatihah, Al-Qur'an ya, dan kemudian tahu mana rukun, mana sunat. Yang ke-20 menzohirkan syiar Islam dengan sholat berjamaah di masjid. Yang ke-21 irghamu syaitan bil ijtima' alal ibadah wa ta'awun alal ta'at mutakasil ya. Ini yang ke-21 ini membuat setan itu takut dengan sholat berjamaah, karena kalau sendirian setan itu berani dia ya, bagaikan kambing akan diterkam oleh serigala ya. Jadi sholat berjamaah ini bersaling tolong menolong dalam berbuat taat kepada Allah dan membuat orang-orang yang malas jadi rajin ya. Yang ke-20 itu tadi ya. Yang ke-21 itu 21 tadi yang ke-20 tadi syiar Islam, menampakkan syiar Islam. Yang ke-22 selamat dari sifat nifak ya, sifat nifak. Karena orang-orang munafik ini dia tidak mau sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan isya. Dan juga selamat dari buruknya suudzon ya, buruknya sangkaan, suudzon, bahwa dia meninggalkan sholat ya. Naudzubillah, kalau orang nggak berjamaah ini bisa menimbulkan suudzon ya. Yang ke-23 menjawab salamnya imam. Imam kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita juga memberikan salam, kita jawab salam imam tersebut ya, waalaikumsalam. Tapi setelah kita mengucapkan salam, jangan kita sebelum mengucapkan salam kita jawab. Kalau kita jawab batal kita sholat kita ya. Jadi menjawab salamnya imam itu setelah kita mengucapkan salam juga ya. Setelah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita jawab salamnya imam, waalaikumsalam, dalam hati aja. Kemudian yang ke-24 mengambil manfaat dengan sholat berjamaah itu ya, dengan adanya doa dan zikir ya. Dan kembalinya barokah yang sempurna atas kekurangan ya. Yang ke-25 yaitu qiyamun idhamil ulufa bainal jiron. Jadi yang ke-25 ini menegakkan, mendirikan rasa kasih sayang di antara jiron ya. Karena jiran ini ingin bertandang ke rumahnya yang gak bagus juga tiap hari bertandang. Tapi kalau kan sama-sama pergi ke masjid kan jumpa di sana, mengucapkan salam ya, saling berjumpa ya. Ketika waktu sholat itu adalah yang paling baik ya. Jumpa di masjid lebih baik daripada dijumpa di pasar atau di jalan ya. Pergi ke masjid, kita banyak jumpa jiran yang memang kalau dia sholat, kalau dia tak sholat dia tak jumpa gitu kan. Itu 25 penjelasan dari Ibnu Battal, ditambah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ke-26 ya. Yang ke-26 kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya,
yaitu khusus pada sholat jahriyah, ya, sholat yang jahar bacaan Al-Fatihah dan Al-Qurannya, ya. Jadi ketika dia sholat jahar ini dia akan diam, makmumnya akan diam mendengarkan bacaan imam, ya. Jadi mendengarkan bacaan imam ini dapat ganjaran, ya. Kan sudah disebut di dalam Al-Quran juga disebutkan apabila Al-Quran itu dibacakan, wansitu, ya, wasma'u wansitu lalakum turhamun, dengarkan dan diam, dengarkan dan diam, ya, itu kata Allah kan, dengarkan dan diam, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika imam membacakan Al-Fatihah Al-Quran, kita diam. Setelah imam selesai Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah. Ketika imam baca Al-Fatihah kita diam mendengarkan. Begitu amin kita segera baca Al-Fatihah. Biasa kalau imam yang paham dia memberi waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah, ya. Insyaallah nanti akan kita bahas dalam sifat sholat. Kita baru masuk sifat sholat ini mengenai yang wajib sholat dan tidak wajib sholat. Yang ke-26, ya, kata Ibnu Hajar. Yang ke-27 takmin, mengucapkan amin ketika imam mengucapkan takmin juga, ya, supaya bersamaan dengan takminnya malaikat. Jadi imam mengucapkan takmin, bukan imam tidak diam saja. Imam ketika habis baca waladhdallin, imam juga mengucapkan takmin. Kalau dia enggak mengucapkan rugi. Kenapa rugi? Kalau kata Rasulullah, kalau ucapan takmin, ucapan amin, imam, makmum dan malaikat sama, akan diampuni dosanya, ya. Jadi mudah sekali kan kalau kita sholat berjamaah ini mendapat banyak ganjaran, ya. Jadi ketika waladhdallin, makmum tunggu imam baca. Kadang-kadang imam gak baca. Kalau imam gak baca amin, makmum baca dengan keras amin, ya. Bacaan amin ada dua. Yang masyhur itu sesuai dengan sunnah, dengan hadis, tertulis di hadis, amin, A-nya panjang, ya, bukan amin. Amin, dua-dua panjang, ya. Baca amin. Kalau bacaan imam, bacaan makmum, imam, makmum, malaikat sama bacaannya pada masa yang sama, serentak, diampuni dosanya, ya. Jadi wa ta'minu inda ta'minihi liwafiqo ta'minal malaikah, ya. Jadi takminnya imam, takminnya makmum, dan takminnya malaikat bersamaan. Wa bihada yatarajau an-nasaba yahtasub bil jahriyah. Dengan tambahan dua ini, maka ganjaran 27 kali itu, ya, lebih dikhususkan hanya untuk sholat berjamaah yang jahriyah. Sholat jahriyah itu subuh, maghrib, dan isya, ya. Jadi itulah penjelasan ulama, ya, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, dan Ibnu Battal mengenai fadilah sholat berjamaah 25 kali dan 27 kali gandaan. Kedua-duanya benar, ya, dijelaskan secara terperinci oleh Ibnu Battal 25 kali, ya, dan tambah 20 sampai 27 kali oleh Ibnu Hajar Asqalani. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.